Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini masih di playlist Wazoo Series. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu alat threshold pada Wazoo. Jadi alat threshold atau kita Indonesiakan sebagai ambang batas peringatan adalah suatu nilai atau level minimum severity suatu event yang mana akan memunculkan alert. Jadi pada Wazoo, tiap event akan dianalisis menggunakan role-role yang dimiliki dan akan diberikan nilai severity-nya. Dan ketika nilai severity-nya itu memenuhi alert threshold atau ambang batas, maka dia akan menjadi suatu alert, dan mana alert tersebut informasinya atau datanya akan disimpan pada dua buah file secara default ya pada Wazoo, yaitu pada alerts.log dan juga alerts.json, masing-masing pada direktori var/osec/log/alerts. Dan ini kurang lebih gambarannya teman-teman terkait alert threshold. Jadi ketika ada event, nanti akan dianalisa menggunakan rule-rule yang dimiliki oleh Wazoo, dan nanti setiap event akan dinilai apakah dia memiliki nilai severity atau tidak. Jika mempunyai nilai severity, maka dia akan diberi nilai antara 1 hingga 15. Kemudian akan dicek apakah nilai severity-nya itu memenuhi threshold-nya. Jadi default-nya pada Wazoo, nilai threshold adalah 3. Jadi ketika nilai severity suatu event kurang dari 3, maka dia tidak akan menjadi alert dan tidak disimpan pada Wazoo. Namun jika memenuhi alert threshold nilainya 3 atau lebih besar, maka dia akan memunculkan alert dan akan disimpan informasinya pada dua buah file, pada alerts.log dan juga alert.json. Ini contohnya informasi berupa alert-alert yang disimpan pada file alerts.log. Jadi setiap alert itu dipisahkan dengan baris kosong ya. Jadi ini ada kurang lebih 4 alert. Kemudian ini yang disimpan pada alerts.json. Jadi formatnya JSON. Kalau sebelumnya pada alerts.log ini formatnya baris teman-teman ya. Mudah dilihat, dibaca oleh kita sebagai manusia atau admin. Kemudian pada format JSON di sini untuk agar lebih mudah membacanya, teman-teman bisa menggunakan package JQ ya, atau teman bisa copy datanya kemudian di paste pada tools-tools untuk mempermudah membaca data JSON. Dan selanjutnya berkaitan dengan alert threshold khususnya untuk level severity. Jadi di Wazoo sudah mengkategorisasikan dan menjelaskan setiap level severity dari 0 sampai dengan 15. Teman-teman bisa lihat detailnya di referensi Wazoo di rules classification. Di sini bisa dilihat contoh, di sini kita lihat yang level severity-nya 3 ya. Di sini detailnya adalah successful or authorized event. Jadi akan diberikan nilai severity-nya 3 berkaitan dengan event-event terkait. Di sini ada successful login attempt ya, atau percobaan login yang sukses, dan juga di sini ada firewall low event, ketika ada firewall yang mengizinkan suatu event ya melewatinya. Kita bisa contohkan di sini. Di sini saya di Wazoo saya sudah ada satu endpoint yang saya monitoring teman-teman. Ini dia, kebetulan di endpoint ini sudah di sini di agent_1. Sekarang kita coba lihat melalui discover. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di index pattern Wazoo dash alert ya. Jadi data-data ini diambil dari file alert.json karena memang yang diolah dan digunakan adalah alert.json. Di sini kita coba filter agent name-nya untuk endpoint agent_1. Kita coba tampilkan, saya di sini location-nya. Kita pilih yang jurnal di. Oke, masih belum ada teman-teman. Sekarang kita akan coba. Oke, di sini saya sudah di endpoint yang dimonitoring. Kita coba tadi buktikan ketika saya di sini exit. Kemudian saya login kembali via SSH. Oke, maka akan tergenerate suatu event yang dikirim ke Wazoo dan akan dianalisa. Dan kalau kita lihat di Wazoo, kita refresh. Ini teman-teman, ada 3 buah alert dari apa yang kita lakukan tadi, mulai dari exit, kemudian login lagi melalui SSH ya, kita remote endpoint-nya. Kita coba tampilkan rule level-nya. Nah, teman-teman bisa dilihat naruh levelnya itu 3, di mana dia memenuhi alert threshold, maka dia menjadi alert, sehingga kita bisa lihat di sini di Wazoo dashboard pada fitur discover. Kita coba lihat rule description-nya. Di sini kita tampilkan, ini teman-teman ya. Jadi ketika ada login session close, tadi kita keluar, kemudian juga kita login lagi, remote via SSH atau dengan sukses, dan juga ketika sukses akan ada session baru yang dibuka, maka di sini akan memunculkan rule level 3 atau severity levelnya 3.
Ini contohnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman dalam kondisi defaultnya, teman-teman tidak akan menemukan alert di bawah nilai 3. Jadi teman-teman akan menemukan alert dengan rule level atau severity levelnya 3 hingga 15. Ini contohnya ada 5, 6, 10. Makin tinggi, semakin besar kemungkinannya bahwa itu adalah sebuah insiden yang perlu kita tindak lanjuti. Ini contohnya ya. Lainnya, jadi ketika kita mengakses URL yang invalid pada suatu website, maka dia akan memunculkan alert dengan rule levelnya 5. Begitupun ini yang tadi kita lakukan, kita login atau logout via SSH, itu akan memunculkan alert dengan rule level 3, atau kita jalankan user root, teman-teman, itu akan memunculkan rule level 4. Kita coba. Di sini kita menjadi root sudo su. Kita lihat di Wazoo, kita cek di Wazoo-nya, kita refresh. Nah, ini teman-teman ada rule level 4, di mana di sini first time user execute sudo. Atau kita coba akses website pada endpoint tersebut. Jadi kebetulan di endpoint juga menjalankan Nginx. Ini saya coba perlihatkan. Ini teman-teman ya, jadi di endpoint saya, jadi di endpoint yang dimonitoring juga menjalankan service Nginx. Kita coba akses di IP 101. Kita coba akses. Nah, ini dia teman-teman websitenya pada endpoint yang kita monitoring dengan Wazoo. Ketika kita mengakses URL yang valid, tidak akan memunculkan alert ya. Kita coba akses URL yang invalid teman-teman. Misal admin.php. Oke, di sini muncul not found 404. Kalau kita coba cek di Wazoo, atau saya hilangkan, ya teman-teman muncul. Nah, di sini muncul dengan rule level atau severity-nya 5. Di sini keterangan rule-nya adalah web server 400 error code. Jadi itu teman-teman, pada Wazoo setiap event akan dianalisa dan diberikan nilai severity-nya atau pada field rule level dari 1 sampai 16, dan ketika memenuhi threshold maka dia akan disimpan datanya dan men-trigger suatu alert yang mana dapat kita lihat pada Wazoo. Dan kita juga bisa mengubah alert threshold, ambang batasnya, pada konfigurasi di Wazoo Manager dengan mengubah nilai pada tag log underscore alert underscore level. Kita akan coba teman-teman. Oke, pada Wazoo server di sini kita edit. Kita cari tag alert. Nah, ini dia teman-teman. Kita ubah di tag log underscore alert underscore level. Misal di sini kita coba contoh, kita ubah menjadi 4. Oke, kita save. Kemudian kita perlu restart Wazoo Manager-nya agar membaca konfigurasi yang sudah kita perbarui. Oke, sudah. Di endpoint, kita coba exit. Kemudian kita remote kembali atau login melalui SSH. Dan kita coba lihat di Wazoo Dashboard. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ada alert yang muncul karena tadi ketika kita logout dan login menggunakan SSH, itu level severity-nya adalah 3. Karena tadi ambang batasnya atau alert threshold sudah kita ubah menjadi 4, maka dia tidak memenuhi alert threshold sehingga tidak disimpan hasil analisanya menjadi sebuah alert. Dan misalnya di sini teman-teman, kita coba akses lagi URL yang invalid. Oke, kita cek di Wazoo Dashboard, kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini muncul dengan rule level 5. Jadi karena level severity-nya memenuhi alert threshold, yaitu di atas, 4 atau di atasnya, maka dia akan muncul alertnya. Oke teman-teman, mungkin demikian video kali ini terkait penjelasan alert threshold. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.